Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun." Hai Muhammad, kalau seandainya hamba-hambaku bertanya, "Di mana aku?" Katakan, "Aku dekat." Aku tidak jauh, aku dekat. Karena pertanyaan Arab Badui ini apa? Apakah Rabb kami dekat ataukah dia jauh? Maka kata Allah, katakan ya Muhammad, kalau ada orang yang bertanya soal posisiku, bilang saja aku dekat. Aku dekat dengan hambaku. Akulah yang mengabulkan doa setiap hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Pertanyaannya, di mana letak ayat ini? Ayat ini diletakkan di surah Al-Baqarah. Ya, betul di surah Al-Baqarah. Tapi di mana diletakkannya? Ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat puasa. Ayat sebelumnya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Ayat setelahnya, Allah mengatakan, "Uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaakum." Tengah-tengahnya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jadi ayat kedekatan Allah dengan hamba itu terjepit di antara ayat-ayat Ramadan. Apa hikmahnya? Seolah-olah kata para ahli tafsir, Allah meletakkan ayat kedekatan Allah di ayat-ayat Ramadan sebab Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali duduk bermajelis ilmu. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema di malam hari ini, karena beberapa hari ke depan kita akan menyongsong tamu yang sangat mulia, bulan Ramadan, maka pembahasan di malam ini kita akan bicara seputar Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak dan rahmatnya yang luas, maka dengan sebab keduanya berbahagialah kalian. Itu lebih baik dibandingkan dunia yang kalian kumpulkan. Di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kedatangan bulan Ramadan. Maka dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah katakan falyafrahu, bergembiralah kalian. Maka wajib seorang muslim atau wajib seorang mukmin dengan kedatangan Ramadan wajib bahagia. Kenapa wajib bahagia? Karena tidak ada karunia yang lebih besar dan rahmat yang luas kecuali di bulan Ramadan. Makanya sudah sepantasnya seorang mukmin berbahagia, bahkan mengucapkan salam akan kedatangannya. Kemudian mengingatkan orang-orang di sekitar kita tentang kedatangannya. Makanya Nabi SAW apabila menyongsong bulan Ramadan, maka Nabi akan mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW akan bersabda, "Ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, bahkan syaitan dibelenggu dan diikat. Fiha lailatun khairun min alfi syahrin faman hurima khairaha faqad hurim.
Di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka dia selamanya tidak akan mendapatkan kebaikan. Dari sini kita tahu bagaimana Nabi SAW menyambut Ramadan dengan sedemikian rupa bahagianya. Maka kalau Nabi SAW sangat bahagia menyambut Ramadan, maka lebih-lebihlah umatnya. Sebagai umat Rasul, maka kita wajib berbahagia dengan kedatangan Ramadan. Masalahnya, banyak orang yang was-was kalau datang Ramadan. Banyak orang yang sedih apabila datang Ramadan. Aduh, puasa lagi, lapar lagi. Gimana ini dagangan saya? Siapa yang mau beli? Baru buka warung makan, tutup lagi. Jadi ada orang-orang yang kemudian merasa sempit hatinya, takut dengan puasa, takut dengan tarawih, takut tidak bisa berbisnis, dan begitu seterusnya. Padahal Ramadan adalah bulan di mana kita mengumpulkan dan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Tidak ada satupun bulan dalam setahun seorang muslim mudah mengumpulkan pahala kecuali di bulan Ramadan. Karena siangnya penuh dengan pahala, malamnya juga penuh dengan pahala. Siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyamul lail. Makanya bagi para ulama salaf dulu, Ramadan itu bukan 1 bulan, tapi Ramadan itu 1 tahun. Bagaimana para ulama salaf menjadikan Ramadan itu bukan 1 bulan tapi dijadikan 1 tahun? Karena ulama salaf apabila 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, mereka berdoa agar mereka sampai di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kemudian apabila sampai Ramadan, mereka berpuasa, mereka qiyamul lail dan banyak melakukan macam-macam ketaatan dan ibadah. Apabila berlalunya Ramadan, maka mereka akan berdoa 6 bulan setelahnya agar seluruh amal ibadahnya diterima selama bulan Ramadan. Makanya bagi mereka Ramadan itu 1 tahun. Karena 6 bulan sebelum kedatangannya berdoa supaya sampai di bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka berdoa supaya amalan Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang memindahkan kita dari dunia ke surga. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa tidak ada rahmat yang menyebar lebih banyak kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada ampunan yang paling banyak kecuali bulan Ramadan. Tidak ada berkah dan kebaikan yang diterima manusia kecuali di bulan Ramadan. Bahkan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak dimerdekakan dari api neraka itu hanya di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini sebuah kebahagiaan bagi kaum muslimin. Karena di bulan Ramadan ada orang-orang yang betul-betul ketika memanfaatkan Ramadan dosa-dosanya diampuni. Ada orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan dicatat oleh Allah sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka. Ada orang-orang di bulan Ramadan kebaikannya bertambah dan berkahnya meluas. Itulah yang kemudian dijadikan oleh para sahabat Nabi SAW, Ramadan itu bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan ini dilihat daripada apa? Daripada meningkatnya amal saleh di bulan Ramadan yang tidak meningkat di bulan-bulan yang lainnya. Contoh sederhana, tidak ada yang ataupun tidak banyak di luar Ramadan yang banyak berpuasa melebihi bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, orang yang puasa Senin Kamis itu lumayan banyak. Tapi yang puasa Daud hampir bisa dihitung dengan jari. Tapi tidak semua puasa. Mungkin satu keluarga itu mungkin ya ibunya saja yang puasa atau ayahnya saja yang puasa. Anak-anaknya tidak puasa. Tapi datang bulan Ramadan semua berpuasa. Mau orang tuanya, mau anaknya, mau ibunya, semua berpuasa. Bahkan anak yang paling bandel sekalipun ikut puasa dia. Kenapa coba? Ini dorongan apa? Kenapa mereka mau puasa? Itulah yang kemudian hawa Ramadan yang menggerakkan mereka untuk berpuasa. Atau orang-orang yang membaca Al-Quran
di bulan Ramadan jauh lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Hari ini kalau kita jalan-jalan dari Batu Aji sampai ke sini, atau dari sini sampai ke Batu Aji, di atas jam 8 malam hampir tidak terdengar bacaan Quran. Tapi coba di bulan Ramadan, jangankan jauh, masuk ke gang-gang, ke perumahan, yang penting ada masjid dan musola, pasti ada orang baca Quran. Bahkan saking semangatnya itu baca Quran sampai jam 12 malam, gak peduli apakah tetangga tidur atau tak tidur, yang penting baca. Saking semangatnya, sehingga orang-orang yang bahkan tidak bisa membaca Quran pun bisa mendengarkan Quran. Lah siapa yang menggerakkan lisan-lisan kaum muslimin di bulan Ramadan untuk membaca Quran? Kalau bukan hawa Ramadan yang menjadikan mereka akhirnya rajin baca Quran. Ya. Atau yang sederhana seperti orang bersedekah. Di bulan Ramadan sedekah itu paling banyak dibandingkan di luar Ramadan. Kalau seandainya kita ini selepas puasa ingin iftar, datang ke masjid-masjid atau ke musola-musola, terkadang dari DKI masjid itu sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan untuk iftar. Dari mana makanan ini? Sedekah kaum muslimin. Tapi kalau di luar Ramadan kita puasa Senin Kamis ingin iftar di masjid, siapa yang ngasih iftar? Kecuali kita beli di luar kemudian dibawa ke masjid. Dari sini kita tahu bahwa hawa Ramadan menggerakkan orang untuk sedekah. Bahkan orang yang sholat tarawih, yang sholat malam atau tahajud yang diawalkan. Tarawih kan tahajud yang diawalkan. Cuman para ulama ada yang membedakan antara bahasa qiyamul lail, tahajud, dan tarawih. Kalau qiyamul lail itu umum. Bahasa Arabnya qiyamul lail, bahasa Indonesianya menegakkan malam dengan ibadah. Berarti kalau disebut qiyamul lail tidak mesti sholat. Bisa baca Quran. Kalau dilakukan di malam hari maka disebut qiyamul lail. Bisa memperbanyak istighfar, kalau dilakukan di malam hari namanya qiyamul lail. Bisa kemudian berzikir, berwudu dan yang semacamnya, kalau dilakukan di malam hari namanya qiyamul lail. Jadi qiyamul itu umum, mencakup salat dan bukan salat. Tapi kalau tahajud dan tarawih ini khusus, bedanya kalau tahajud dilakukan setelah tidur, kalau tarawih dilakukan sebelum tidur. Tapi intinya tiga-tiganya masuk dalam kalimat qiyamul lail. Coba bayangkan di hari-hari biasa, siapa yang bisa tahajud? Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat saja mereka tukang tahajud. Mungkin dalam satu keluarga itu 1-2 saja yang tukang tahajud itu, atau bahkan sama sekali tidak ada. Tapi lihat Ramadan, orang yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, luar biasa membeludaknya. Anehnya, walaupun bertanda tanya ya, tarawih itu kan ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Artinya sedikit-dikitnya bilangan tarawih itu 11. Tapi diburu orang. Sementara sholat wajib itu ada 2 rakaat loh, sholat subuh. Tapi sedikit yang memburunya. Ada apa ini? Ketika tarawih membeludak masjid sampai ke tempat sandal. Sampai tempat sandal itu kemudian sampai dikasih terpal, walaupun seminggu setelahnya digulung. Tapi yang jelas bahwa banyak orang yang sama sekali tidak perhatian dengan sholat wajib, justru memperhatikan sholat sunnah. Padahal wajib itu rakaatnya sedikit, tarawih itu rakaatnya banyak. Tapi okelah, kita tidak membahas masalah itu. Tapi hawa Ramadan itu mengundang orang untuk datang ke masjid. Bahkan kalau di Masjidil Haram, Ramadan itu dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, membeludaknya luar biasa. Lebih banyak jumlah yang datang ke Masjidil Haram di waktu Ramadan dibandingkan musim haji. Musim haji itu sudah dari berbagai macam negara juga kan. Tapi kalau Ramadan lebih berlipat daripada musim haji, terutama di 10 akhir Ramadan. Dari sini kita tahu bahwa hawa Ramadan itu bisa memakmurkan Baitullah Al-Haram lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kok bisa? Semua terbangkitkan, orang mau ibadah sebegitu semangatnya kan? Apa rahasianya? Kenapa Ramadan bisa membangkitkan macam-macam ibadah? Ulama mengatakan rahasianya ada di ibadah puasa. Puasa itulah yang membangkitkan orang sedekah. Puasa itulah yang membangkitkan orang tarawih. Puasa itulah yang membangkitkan orang berzikir, baca Quran dan yang semacamnya. Jadi rahasia puasa itu yang menjadikan orang bangkit semua untuk beribadah. Kenapa mesti puasa? Karena kata para ulama, puasa itu adalah afdalu ibadati sir, seutama-utama ibadah yang bersifat tersembunyi.
Kenapa ibadah puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi? Karena tidak ada yang tahu orang itu sedang berpuasa. Kalau sholat nampak dari takbir sampai salamnya, kita bisa melihatnya. Kalau zakat nampak dia bawa harta. Apalagi haji, bukan nampak lagi, sebelum berangkat sudah selfie, kasih tahu dunia, saya haji. Lebih nampak lagi kalau haji. Mulai dari berangkat sampai tawaf, sampai sa'i, sampai wukuf, semua ada selfie. Dari sini kita tahu bahwa sholat, zakat, haji itu ibadah tampak. Susah untuk menyembunyikannya. Tapi puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Orang tidak tahu dia sedang berpuasa kalau dia yang ngomong, "Afwan lagi puasa." Pemainnya datang Senin Kamis nih, tamu, kemudian kita sodorkan makanan. Kan kita tidak tahu ketika menyodorkan, berarti kita tidak tahu dia sedang berpuasa. Kalau tahu sedang berpuasa, nggak mungkin kita sodorkan makanan. Kapan tahunya? Setelah dia ngomong, "Afwan lagi puasa." Baru tahu kita dia sedang berpuasa. Kenapa orang yang berpuasa itu tidak bisa dikenali? Karena tidak ada ciri-ciri khusus orang yang berpuasa itu. Oh ada Ustadz, sering meludah. Kata siapa? Orang Sariawan juga sering meludah. Ya. Oh enggak, itu nampak lemas, jalannya miring-miring Ustadz. Itu orang banyak utang, stres. Ya. Oh enggak juga tuh, nampak tuh. Dia pegang-pegang perut, lagi mencret ya. Jadi tidak bisa kita ini mendeteksi orang itu puasa atau tidak, kecuali dia bicara. Itulah kemudian para ulama mengistilahkan ibadatus sir, ibadah yang rahasia. Bahkan seafdol-afdolnya ibadah yang rahasia, itu adalah puasa. Lah puasa ini kenapa membangkitkan orang akhirnya rajin baca Quran di bulan Ramadan, rajin sholat malam di bulan Ramadan, rajin bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Rajin iktikaf, mengejar Lailatul Qadar. Ya. Karena di balik puasa itu hikmahnya adalah takwa. Takwa itulah yang menggerakkan semuanya. Apa itu takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Makanya maksiat yang paling sedikit dilakukan manusia itu di bulan Ramadan. Ada maksiat di bulan Ramadan, tapi tak banyak dilakukan. Kalau di bulan Ramadan, sudahlah, jangan tanya, dibuka lagi pintu neraka. Coba saja, orang yang tukang mabok, datang bulan Ramadan ingin puasa dia, tak mabok lagi puasa dia. Walaupun habis maghrib mabok lagi, tapi kan dia bisa tuh menahan tidak mabok dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia sanggup, padahal mungkin hari-hari tak bisa dia kayak gitu. Atau orang-orang yang melakukan maksiat sirriyah, maksiat yang sembunyi-sembunyi, maaf namanya anak-anak muda gitu kan, onani dan yang semacamnya. Kalau dia puasa, tidak pernah dia lakukan itu. Dia sanggup tahan syahwatnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari kan. Dari sini kita tahu tidak ada maksiat yang lebih sedikit dilakukan manusia kecuali bulan Ramadan. Siapa yang menggerakkan? Takwa yang menggerakkan. Atau tadi baca Quran dilakukan, tahajud iya, semua iya. Siapa yang menggerakkan? Takwa. Karena takwa itu menjalankan perintah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apabila dipanggil manusia itu dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga baik-baik. Fa'ar'i sam'ak, pasang telinga baik-baik. Kenapa? Karena setelah panggilan beriman ini biasanya ada perintah besar yang harus dilakukan atau ada larangan yang sangat bahaya yang harus ditinggalkan. Makanya panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini ciri khas daripada ayat-ayat madani. Karena ada ayat-ayat makki, ada ayat-ayat madani. Kalau makkiyah itu ayat yang turun sebelum hijrah. Kalau madaniyah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Panggilan ayat-ayat makkiyah biasanya umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu makkiyah. Kalau ada dalam Quran, ya ayyuhan nas, dzuriba lakum mathala, wahai manusia, itu berarti makkiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti ayat-ayat ini madani. Karena puasa itu diwajibkan di kota Madinah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Hikmahnya apa? Apakah dengan puasa itu supaya kalian lapar? Apakah supaya kalian haus? Ataukah supaya kalian tidak melakukan hubungan suami istri? Bukan, hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Nabi SAW dengan tegas tentang masalah takwa, di mana letaknya? Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, takwa di sini, kata Rasul. Artinya takwa itu dalam dada.
Takwa itu amalan hati. Takwa itu di sini. Artinya takwa itu di hati. Takwa itulah yang melembutkan hati yang keras. Kenapa orang malas tahajud? Karena keras hatinya. Kenapa orang malas baca Quran? Karena keras hatinya. Kenapa orang tidak mau sedekah? Karena keras hatinya. Kenapa orang berzina? Keras hatinya. Kenapa orang maksiat? Karena keras hatinya. Yang menjadikan orang banyak melakukan maksiat dan melanggar perintah itu karena keras hatinya. Takwa itu yang melembutkannya. Makanya dari sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, satu-satunya ibadah yang bisa menghilangkan 4 penyakit hati yang mengeraskan hanya puasa. Satu-satunya ibadah yang bisa menghilangkan 4 penyakit hati yang mengeraskan hati hanya puasa. Kemudian beliau memperinci apa 4 penyakit itu. Kata beliau, kasratul kalam, banyak ngomong, banyak bicara. Lisan inilah yang banyak memasukkan kita ke dalam neraka. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, kata beliau, tidaklah manusia melakukan pembicaraan walaupun hanya 1 kalimat, tapi dengan kalimat itu membuat Allah murka, cukup bagi dia dimasukkan ke dalam neraka. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasul, apakah lantaran lisan-lisan kami dimasukkan ke neraka? Kata Rasul, sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau Mu'adz. Fahal yakubun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Bukankah kebanyakan manusia dijebloskan ke neraka akibat lisan-lisan mereka? Dari sini kita tahu bahwa banyak bicara itu bisa mengantarkan ke neraka. Kenapa? Karena dari banyak bicara lari ke ghibah, lari ke namimah, lari ke fitnah, lari ke dusta, macam-macam. Penyakit-penyakit lisan ini kan macam-macam. Dan itu akibat dari banyak bicara. Lah banyak bicara ini bisa mengeraskan hati. Lah puasa itu bisa untuk mengobati lisan. Karena orang puasa, kalau benar puasa, pasti sedikit bicaranya. Kalau orang banyak puasa curiga ya, apakah dia puasa atau tidak? Kenapa? Karena orang banyak ngomong itu haus, ya kawan. Kalau orang banyak ngomong itu haus. Saya aja kalau disuruh pengajian yang biasa bisa 1 jam di bulan selain Ramadan, kalau sudah kajian itu saya hanya batasi saja. Kalau kajian pagi paling lama 1 jam itu dengan tanya jawabnya, 30 menit materinya, 30 menit tanya jawabnya. Kalau tidak ada ya 30 menit pulang. Karena kalau lama-lama bisa batal puasanya. Ini penyakit pertama, banyak ngomong itu yang mengeraskan hati itu, karena jatuh ke ghibah, ke namimah, macam-macam. Puasa yang menjadikan berhenti bicara. Yang kedua, Ramadan itu, di bulan puasa ini juga mengobati penyakit yang kedua, kasratul akli wasyurbi. Banyak makan dan banyak minum. Orang yang banyak makan dan minum mengeraskan hati. Orang yang banyak makan minum itu mengeraskan hati. Kenapa demikian? Contoh sajalah. Kalau orang sudah puasa dari pagi sampai sore, kemudian ketika berbuka macam-macam makanan di dalam meja, di atas meja, kemudian kita makan semua sataplak-taplaknya tuh, habis. Kira-kira nih, jangan cerita tarawih yang nguap-nguap, maghrib saja malas. Makanya kenapa Nabi SAW memberikan sebuah wejangan, kalau kita berbuka itu cukup dengan rutob. Kalau ada rutob, kalau tidak ada tamar. Apa bedanya rutob dengan tamar? Rutob itu yang basah. Kalau tamar itu yang kering. Kurma kering itu namanya tamar. Kalau rutob itu yang kuning-kuning basah, itu yang enak. Cukup dengan itu sama air putih. Dan ini mukjizat puasa. Subhanallah ya. Orang berpuasa itu kan dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia tahan lapar, dia tahan haus, sudah mulai lemas badan pun. Tapi ketika datang berbuka, walaupun hanya air putih dan kurma, hilang tuh semua lelahnya, hilang semua letihnya. Mukjizat, pada 1 hari lelah letih dia. Kena kurma 1-2 biji sama air putih, hilang semuanya, segar lagi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan sebuah ibadah kecuali yang mereka sanggup saja. Ya. Kembali bahwa yang mengeraskan hati itu adalah banyak makan dan minum. Ahli kuliner. Ya. Itu keras hatinya tuh, ahli kuliner tuh. Hati-hati. Ya. Lah puasa ini bisalah meredam itu. Meredam kuliner. Karena begini, saya ini kadang-kadang anehnya. Kalau orang dulu itu kan, orang dulu kalau datang Ramadan itu, pikiran mereka itu pengen umroh, itikaf sebulan lah di Masjidil Haram. Atau orang dulu itu biasanya lah mungkin cari-cari masjid. Hari ini masjid ini, besok masjid itu. Kenapa? Di sana imamnya bagus, 1 juz. Di sana imamnya bagus, suaranya bagus.
Itu orang dulu tuh dari masjid ke masjid, orang sekarang dari pasar ke pasar. Ini pasar kaget sebelah sini, besok sebelah sana, besok sebelah sini. Gimana ceritanya nih? Dari pasar ke pasar, dari mall ke mall. Ya. Lah ini yang kedua adalah banyak makan itu mengeraskan hati. Hanya dengan puasa kita bisa mengurangi. Yang kedua, yang ketiga yang mengeraskan hati adalah kasratul mukhalatatin nas. Banyak bergaul, banyak main. Jalan ke sana sama kawan, ngopi di sana. Jalan ke sana, jalan sini, masih jalan aja sama kawannya. Itu mengeraskan hati. Karena kalau orang sudah banyak kawan, banyak jumpa, banyak ngobrol, itu lupa semuanya. Lupa kalau dia punya istri, lupa kalau dia punya anak, lupa kalau dia punya rumah, ya. Lupa semuanya itu. Lah, tapi orang puasa bisa menekan tuh, jalan sana ke sini. Kenapa? Apalagi terik matahari di siang bolong, diajak main, jalan sana, mana mau orang. Panas batal puasa nanti saya. Kok mau berangkat sedih-sedih sana? Paling gitu sama kawannya. Lah itu bisa ditekan dengan puasa. Kemudian juga yang terakhir kata Imam Ibnul Qayyim, kasratun naum. Yang mengeraskan hati itu banyak tidur. Tukang tidur. Karena ada orang yang berpuasa itu sengaja malamnya begadang. Malam itu sengaja dibegadangkan. Kenapa? Targetnya siang puasa dari pagi sampai sore. Ini kan sudah salah niatnya itu. Sengaja nggak tidur dia sampai sahur. Kemudian subuh, kemudian baru blek tidur. Nanti bangun duhur itu masih ngantuk. Sholat lah kan. Habis duhur lanjut dia. Nanti habis asar betul-betul bangun. Pikirannya ke pasar kaget. Nggak ada lagi. Berburu takjil. Alasannya ngabuburit. Ngabuburit apa? Berarti kan puasa Anda cuma sejam 2 jam saja kalau begitu. Karena orang tidur tidak dianggap puasa. Lah ini banyak tidur ini mengeraskan hati. Maka dengan puasa itu bisa mengobatinya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Lah dari sini kita tahu bahwa puasa itu bisa melembutkan hati yang keras. Kenapa? Karena hikmah takwa itulah yang masuk dalam hatinya. Karena takwa itulah akhirnya orang rajin baca Quran, rajin salat tarawih, rajin sedekah, rajin berbuat kebaikan. Itu dampak daripada puasa. Sehingga jangan heran kalau di bulan Ramadan orang meningkat kebaikan dan imannya karena ada puasa. Sebab di luar Ramadan nggak ada puasa, ya akhirnya malas tahajud, malas baca Quran, malas istighfar, malas berzikir, nggak ada puasa masalahnya. Lah dari sinilah kenapa Ramadan itu fursah, sebenarnya kesempatan kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena ada ibadah yang disebut dengan puasa. Baik masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara lebih umum keutamaan Ramadan. Kalau tadi bicara sedikit puasa. Ramadan secara umum adalah bulan di mana manusia akan mudah untuk berubah. Jadi melakukan perubahan di bulan Ramadan itu lebih mungkin dibandingkan di luar Ramadan. Contoh tadi, kalau di luar Ramadan mungkin ada kebiasaan-kebiasaan rahasia dengan maksiatnya. Atau mungkin orang yang suka merokok gitu ya. Tapi di bulan Ramadan kebiasaan merokok bisa dihentikan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia tahan itu. Dia sanggup. Bahkan kalau ada asap keluar dari cerobong motor itu dia tak mau menghirupnya. Padahal dia ahli rokok. Artinya banyak orang-orang yang ahli maksiat kalau masuk Ramadan itu berhenti. Kenapa? Menghormati Ramadan. Dia tahu ini Ramadan ini bulan suci. Dia tahu kalau dia maksiat takut kualat. Dari situ bahwa Ramadan itu disebut syahrut taghir, bulan di mana kita bisa untuk melakukan perubahan. Masalahnya manusia ini melakukan perubahan itu ada 2 golongan. Ada dengan datangnya Ramadan berubah menjadi baik. Ada dengan datangnya Ramadan justru berubah menjadi jahat. Ada yang ketika datang Ramadan, Masya Allah, imannya full. Umroh dia dari awal Ramadan, iktikaf gak keluar-keluar di Masjidil Haram tuh. Baca Quran, dengerin ceramah, sampai akhir Ramadan baru balik. Nah, itu positif namanya. Ada yang sampai ke tingkat imannya itu ingin menghabiskan Ramadan di Masjidil Haram. Karena dia tahu 1 kali sholat di sana 100.000 kali sholat dibandingkan sini. 1 rakaat tarawih di sana sama dengan 100.000 kali rakaat tarawih di sini. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Justru menghabiskan Ramadan itu bukan untuk ibadah. Karena sudah ancang-ancang kan, nih Ramadan nih kalau saya jualan ini nih, laris nih. Jualan dari sore sampai jam 12. Kapan tarawihnya? Jangan cerita maghrib bisa pun lewat. Nongkrongi jualannya. Iktikaf dengan jualannya. Lah ada orang yang berubah itu ke positif, ada juga ke negatif. Seperti saya contohkan tadi, ada orang yang ingin menambah keimanannya dari masjid ke masjid. Ini pula yang satu dari pasar ke pasar. Ya. Lah begitulah Ramadan merubah orang itu. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan ketika mengaminkan doanya Jibril, apa kata Jibril? Ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan sebulan penuh, keluar tidak ada satu dosa yang diampuni.
Kata Rasul, aku aminkan tuh orang-orang itu kecelakaan. Ada orang yang sebenarnya Ramadan itu kan kesempatan kita mendapatkan ampunan, tapi ada orang yang lewat Ramadan satu dosa lu nggak diampuni. Kan aneh tuh. Aneh bin ajaib. Padahal Ramadan itu adalah siangnya ampunan, malamnya juga ampunan, 24 jam ampunan. Mana dalilnya? Rasul mengatakan di 3 hadis. Hampir mirip-mirip lafadznya. Kata Nabi SAW, man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang ketiga, man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa yakin dengan perintahnya, mengharap akan pahalanya, Allah ampuni dosanya. Barang siapa yang sholat tarawih, yakin dengan perintahnya, mengharap pahalanya, diampuni dosanya. Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, yakin dengan perintahnya, mengharap pahalanya, diampuni dosanya. Lihat bagaimana 24 jam Ramadan itu menjadi syahrul maghfirah, bulan ampunan. Kenapa? Siangnya diampuni dengan puasa, malamnya diampuni dengan qiyamul lail. Jadi 24 jam Ramadan itu bulan ampunan. Dan ajaibnya adalah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni kita, apa yang terjadi? Allah hapus bekas-bekas dosa kita dan Allah ganti dosa dengan pahala. Maka Ramadan adalah bulan ampunan, maka banyak-banyaklah istighfar di bulan Ramadan. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi saya ingin nasihatkan beberapa perkara di bulan Ramadan karena waktu juga. Pertama, jangan meninggalkan Quran di bulan Ramadan. Walaupun mungkin satu hari di bulan Ramadan, entah 1 lembar, 2 lembar, entah di pagi, di siang, sore, atau di malam. Yang penting adalah dalam satu hari itu kita membaca Quran. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan Quran. Aib kalau di bulan Quran kita tidak membaca Quran. Sangat aib sekali. Ini bulan Quran, kok kita malah meninggalkan Quran? Aneh. Kalau seandainya di bulan Quran kita tidak membaca Quran, pasti di luar bulan Quran Anda tidak pernah melihat Quran. Dan ini bahaya. Tanda hajrul Quran. Tanda meninggalkan Quran adalah kecelakaan. Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman di bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu, ikhwan, kalau saya kasih contoh, ada 2 kertas. Yang satu isinya tulisan-tulisan politik, tulisan-tulisan ekonomi, tulisan-tulisan kriminal. Anggaplah kita katakan koran. Kemudian tercecer di jalan koran ini. Kemudian di jalan itu ada yang pengguna motor, mobil, jalan kaki. Saya pikir kalau seandainya kerindes, kalau seandainya ketabrak, keinjak, nggak akan merasa orang berdosa. Ah, koran aja ngapain juga. Coba kalau yang kececer Quran, saya pikir kalau yang mengendarai sepeda motor pasti berhenti. Pasti ngutuk, kurang ngajar, siapa yang nyebar Quran di sini. Kemudian yang pakai mobil pun kalau tahu Quran pasti berhenti, pasti dikutipnya. Atau pengendara ataupun pejalan kaki juga sama. Kok beda perlakuan dengan koran dengan Quran? Padahal sama-sama kertas. Itulah kehebatan Quran, memuliakan kertas. Kertas saja bisa jadi mulia kalau tulisannya Quran. Tapi kertas tidak jadi mulia kalau jadi Quran. Lah kalau sebuah kertas saja bisa mulia karena tertuangkan Quran di atasnya, bayangkan kalau seandainya Quran itu tercatat di dada-dada kita. Terbaca dalam lisan-lisan kita. Dari sini Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Ini yang pertama. Jangan tinggalkan Quran di bulan Quran. Yang kedua, jangan tinggalkan sedekah di bulan sedekah. Ramadan itu syahrul sedekah. Dia bulan sedekah. Sampai-sampai Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW ajwadun nas fi Ramadan wa ajwadu ma yakunu hina yalqahu Jibril. Nabi adalah manusia yang paling dermawan di bulan Ramadan, dan lebih-lebih kedermawanannya akan nampak saat dia berjumpa dengan Jibril. Maka dari sini para ulama menamakan Ramadan itu syahrul sedekah, bulannya orang bersedekah. Minimalnya sedekah yang paling baik di bulan Ramadan itu cuma 2, memberi iftar dan memberikan sahur. Kalau memberikan sahur mungkin agak sulit gedor orang ya, disangka maling pula kita. Nunggu 10 akhir Ramadan cari orang itikaf. Pasti ada di masjid itu itikaf kan? Nah, kita berikan sahurnya kepada mereka. Tapi yang memungkinkan berbuka puasa bisa. Dan ingat bahwa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala dia tanpa mengurangi pahala dia. Kalau di dompet ada 2.000, kita kasih orang kosong dompetnya.
Tapi kalau di dompet ada 2000 pahala diberikan kepada orang, tetap yang 2000 itu dalam dompetnya. Padahal sudah dikasihkan orang tuh. Itulah pahala. Dikasihkan bukan hilang, malah bertambah. Makanya Rasul mengatakan, man fattara shaim kana lahu ajrun wa ajru man amila ba'da. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia. Bayangkan satu orang makan iftar kita, berarti kita dapat pahala puasa dia. Kalau kita kasih makan 100 orang, berapa pahala puasa yang kita dapat coba? Berarti seolah-olah kita berpuasa 100 hari. Padahal hanya ngasih makan 100 orang. Makanya saya nasihatkan kalau ngasih iftar, ngasihlah yang aneh-aneh. Kalau goreng bakwan dah banyak lah dikasih. Nah, goreng bakwan biasa ini katanya. Kasih yang aneh-aneh. Kalau minum itu kasih yang warna-warni. Yang kalau orang nengok itu langsung ngelak gitu. Kapan giliran saya itu? Kapan? Jangan diambil orang. Adalah keinginan. Terbaiklah kita sedekah, makanan yang paling enak, minuman yang paling lezat. Karena ketika makanan dan minuman kita yang dimakan orang itu, berarti kita yang membuat dia iftar. Pahala dia kita ambil. Kalau sama-sama goreng bakwan, ya paling milih yang mana ya? Yang cantik lah warnanya. Dari sini kita tahu bahwa bulan sedekah, jangan sampai meninggalkan sedekah. Yang ketiga, antum ini yang punya keluarga lah khususnya ya. Yang punya keluarga. Kalau datang bulan Ramadan, kasihani istri antum. Jangan dibebankan seperti di bulan Ramadan. Jadi aktivitas istri itu jangan disamakan di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Beri kesempatan mereka untuk ibadah juga. Antum nggak seperti itu. Kadang-kadang ada sebagian orang yang kadang-kadang marah sama istrinya. Kau ini harus masak, nyuci, ngepel dan lain. Kayaknya nggak dibedakan. Kalau masuk surga itu maunya dia aja suaminya, istrinya nggak apa-apa masuk neraka katanya. Jadi berikan kesempatan 1 bulan itu, dia juga ikut ibadah. Terutama di 10 akhir Ramadan. Nah, ini paling 10 akhir Ramadan. Tolong kasihani istri antum. Kalau bisa jangan dibebani masak, dibebani nyuci, biar dia juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ini mah enggak, antum terawihnya khusyuk, istrimu apa? Wah, dia kecapean itu. Jangan begitu. Ya. Apalagi sekarang kan sudah mudah kan? Artinya apa? Laundry ada, catering makanan ada. Semua ada, mudahkan sajalah. Atau diajak sederhana, enggak lah, enggak apa-apa hari ini makan kurma 3 butir kan enggak masalah umpamanya. Kan enggak ada masalah. Masalahnya gini Pak, kata istrinya, saya sudah ke laundry sana, tutup dia katanya. Kenapa? Kata suaminya jangan buka katanya, supaya dapat Lailatul Qadar katanya. Jadi akhirnya tutup. Tapi saya pikir dari semua orang pasti, ya mungkin carilah laundry orang kafir yang enggak sholat, gitu ya, pasti dia buka dia. Nah, cari orang kafir itu yang buka laundry, asalkan laundry kan sama dia. Artinya kasihani mereka itu supaya satu keluarga masuk surga. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ajak juga istri supaya mendapatkan Lailatul Qadar juga. Kalau antum bebankan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah sehingga tidak dibedakan Ramadan dengan luar Ramadan, kasihan. Nanti baru jam 8 malam udah nguap tidur. Enggak dapat Lailatul Qadar. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang saya nasihatkan adalah di bulan Ramadan itu ada kebahagiaan bagi seorang yang berpuasa. Apa kebahagiaan orang yang berpuasa? Kata Nabi, lisaimi farhatan. Bagi orang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama inda fitri, saat berbuka. Itu kebahagiaan yang paling besar saat orang berpuasa itu adalah saat berbuka. Kenapa? Habis lapar, tahu-tahu ada makanan. Habis haus, tahu-tahu ada minuman. Orang tidak mungkin merasakan nikmat makan dan minum kecuali dia lapar dan haus. Kalau sudah kenyang mau dikasih makanan enak pun tidak akan dimakan. Kalau dia sudah kenyang dengan minuman, mau dikasih minuman lezat pun malas dia minum. Tapi nikmatnya di situ. Tapi itu bukan masalah. Yang masalahnya adalah ketika menjelang berbuka itu ada satu waktu kalau kita berdoa itu pasti akan dikabulkan. Kata Rasul, salasu da'awatin mustajabah. 3 tempat kalau Anda berdoa mustajab. Kemudian salah satunya Nabi mengatakan da'watun indal iftar. Berdoa saat berbuka. Ingat saat berbuka, berdoa. 5 menit jadi. 10 menit bagus. Ya. Itu waktu yang sangat krusial sebenarnya orang yang berpuasa. Kenapa demikian coba? Karena orang yang berpuasa itu sudah berusaha dia menahan lapar karena Allah, menahan haus karena Allah, menahan syahwat karena Allah. Maka Allah berikan kesempatan di akhir. Sebelum masuk waktu maghrib, disitulah Allah memberikan hadiah. Kau sudah lapar karenaku, kau sudah haus karenaku, kau sudah menahan syahwat karenaku. Sekarang ku beri kau kesempatan beberapa menit sebelum berbuka, berdoa untukku. Kira-kira apa doanya? Berdasarkan hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin min Ramadan. Wa fi riwayatin 'indal iftar.
Kata Nabi SAW, Allah itu setiap malam di bulan Ramadan akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dalam riwayat, waktunya itu menjelang berbuka. Waktu pembebasan Allah, si fulan tidak akan masuk neraka, si fulan tidak akan masuk neraka, si fulan tidak akan masuk neraka. Itu waktunya mulai ketika saat berbuka. Dari sini kita tahu bahwa doa yang harus kita panjatkan apa? Ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Itu doanya. Jadi sebelum berbuka itu angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, bebaskan saya dari neraka, bebaskan istri saya dari neraka, bebaskan anak-anak saya dari neraka, bebaskan orang tua saya dari neraka, bebaskan orang-orang yang saya cintai dari api neraka. Demi Allah, ikhwan, kalau seandainya setiap hari sebelum berbuka kita berdoa seperti itu sampai 1 bulan, adalah satu waktu Allah kabulkan doa kita itu, maka kita tidak akan masuk neraka selamanya. Kenapa? Karena dicatat termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini penting, ini kadang-kadang tidak dilakukan, entah karena pengetahuannya tidak ada atau karena malas berdoa. Tapi yang jelas inilah hadius salaf. Di waktu itu kita meminta kepada Allah, ya Allah, bebaskan aku dan seluruh keluarga dari api neraka. Kalau Allah kabulkan, maka selamanya tidak akan masuk neraka. Inilah kehebatannya doa sebelum berbuka tuh. Kadang-kadang enggak kita mah. Ada orang yang pengen cepat berbuka, dengar azan Jakarta. Ini lambat, Jakarta cepat katanya kan. Dengar pula lah televisi Jakarta. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, atau disibukkan, bayangkan. Ke pasar kaget cari makanan, maghrib di jalan, tidak sempat berbuka. Maksudnya nggak sempat berdoa. Nah, ini kan rugi itu. Makanya kalau sudah menjelang maghrib itu sudahlah di rumah atau di masjid. Yang jelas-jelas kita ini bisa berdoa di situ. Maka jangan pernah tinggalkan doa sebelum berbuka. Ini nasihat saya. Kemudian yang terakhir, ya, Ramadan ini adalah bulan dekatnya seorang hamba dengan Allah. Allah sudah dekat dengan kita, tapi Ramadan itu makin dekat lagi. Dahulu di zaman Nabi, ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW dan bertanya. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunaji, amba'idun fanunadi. Ya Rasulullah, apakah Rabb kita ini dekat sehingga kita tidak perlu berteriak-teriak? Ataukah Rabb kami jauh sehingga kita harus teriak-teriak? Jadi orang ini mengatakan, ya Rasul, apakah Rabb kita ini dekat atau jauh sih? Kalau dekat ya kita bisik-bisik saja doanya. Kalau jauh ya kita teriak-teriak doanya. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat sebagai jawaban dari pertanyaan orang Badui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau seandainya hamba-hambaku bertanya, di mana aku? Katakan aku dekat. Aku tidak jauh, aku dekat. Karena pertanyaan Arab Badui ini apa? Apakah Rabb kami dekat ataukah dia jauh? Maka kata Allah, katakan ya Muhammad, kalau ada orang yang bertanya soal posisiku, bilang saja aku dekat. Aku dekat dengan hambaku. Akulah yang mengabulkan doa setiap hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Pertanyaannya, di mana letak ayat ini? Ayat ini diletakkan di surah Al-Baqarah. Ya, betul di surah Al-Baqarah. Tapi di mana diletakkannya? Ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat puasa. Ayat sebelumnya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Ayat setelahnya, Allah mengatakan, uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaakum. Tengah-tengahnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ayat kedekatan Allah dengan hamba itu terjepit di antara ayat-ayat Ramadan. Apa hikmahnya? Seolah-olah kata para ahli tafsir, Allah meletakkan ayat kedekatan Allah di ayat-ayat Ramadan sebab kedekatan Allah dengan hamba di bulan Ramadan jauh lebih dekat dibandingkan kedekatan Allah dengan hamba di luar Ramadan. Artinya Ramadan itu adalah syahrul qurba, bulan di mana kita harus lebih dekat dengan Allah karena Allah sedang dekat dengan kita. Dengan cara apa? Ya banyak zikir, banyak istighfar, banyak doa, banyak sedekah, banyak sholat malam, banyak macam-macam ibadah. Mumpung Allah lagi dekat-dekatnya dengan kita. Karena ini bulan dekatnya Allah dengan kita. Lah, makanya kemudian diletakkan di sela-sela ayat-ayat Ramadan. Makanya rugi sekali datang Ramadan, tidak ada satupun yang mendekatkan dari amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sedang dekat-dekatnya dengan kita. Inilah di antara nasihat-nasihat singkat seputar Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini sebelum saya tutup. Kalau ingin bertanya silakan.